Tapi mengapa bintang, bulan, matahari begini semua sama Rasulullah? Karena nurnya matahari, bintang, bulan dari nurnya Rasul. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj, kalau kita melihat matahari di tengah matahari, di tengah siang hari, kebenaran tidak musim hujan, terang pisan. Kita lihat begini silau. Nah, sama ketika Rasulullah Isra, matahari, bintang, bulan yang silau melihat cahaya Nabi SAW. Saya ingin hanya nambahin sedikit saja dari tadi keterangannya Kiai Sanusi Kajo. Jadi tadi Kiai Sanusi Kajo bercerita tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah. Ini Gus Dur sudah di sini. Sampai nggak tahu yang di mana ini. Orang yang persaudaraan ke NO-nya saja masih sulit. NO dengan NO masih berkelahi. Jangan harap dia akan ke ukhuwah Islamiyah. Tak bisa. Wong di NO saja tidak bisa rukun kok. Ini ukhuwah Nahdiyah dulu, belum Islamiyah Pak Sanusi. Nahdiyah dulu. Kalau sudah bisa ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah Islamiyah. Kalau sudah ukhuwah Islamiyah bisa, baru ukhuwah Watoniyah. Kalau tidak bisa. Ada banyak istilah yang digunakannya. Yang paling populer itu dua. Satu pasti kita sebut setiap hari 17 kali. Yaitu sirat. Jalan lebar, al-mustaqim yang lurus. Itu jalan menuju surga. Tapi ada jalan-jalan lain yang juga disebut oleh Al-Quran sabil. Sabil itu juga jalan. Tetapi sirat ini tunggal. Sabil ada yang tunggal, ada yang jamak. Itu berarti sabil ini banyak jalan. Nah, tetapi dia bagi dua lagi. Ada jalan yang diistilahkannya subulus salam, jalan-jalan kedamaian. Ada jalan, di jalan-jalan kedamaian ini banyak ragamnya. Sabilal muttaqin, jalannya orang bertakwa. Sabilillah, itu yang paling umum, jalan Allah. Nah, ada juga jalan sabilal mujrimin, jalannya orang-orang pendurhaka. Sabilal ladzina la ya'lamun, jalannya orang-orang yang tidak mengetahui. Sabilat taghut, jalannya para tirani. Nah, kalau kita berkata jalan menuju surga, bisa jadi jalan kecil, bisa jadi jalan besar. Nah, jalan kecil ini itu selama bercirikan kedamaian, maka itu jalan menuju ke surga. Jadi intinya damai. Kalau begitu kita berkata, damailah dengan diri Anda. Damailah dengan orang lain. Damailah dengan semua makhluk. Itu adalah jalan menuju ke surga. Bagaimana jalan kedamaian itu? Bermacam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, nama ba'du. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi saya minta sama teman-teman yang mencintai ilmu, tidak tegas itu bagian dari ketegasan dalam ilmiah. Karena kita ini tidak mengendalikan dunia, tidak mengendalikan hidayat, hanya Allah piyambak yang ngasih apa? Hidayat. Maka sikap kita laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Rasulullah yang ahabbul khalqi ilallah saja tidak boleh tegas karena semuanya potensi itu ada. Cuma kita tegas dalam kebenaran saja, tapi nggak perlu tegas dalam mengawal kebenaran. Kenapa demikian? Karena Islam ini agama yang akan dijaga Allah ila yaumil
Yang jaga Islam bukan PBNU, bukan PP Muhammadiyah, bukan kiai. Yang menjaga Islam namun Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham Quran seperti itu, masih belum cukup, kata Imam Syafi'i. Harus pula paham hadis. Kenapa? Karena Quran perintah sholat 62 kali. Aqimis sholah, aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah. Macam-macam bentuk redaksinya. 62 kali. Wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu sehari semalam. Namanya apa sholat itu? Wonten-wonten Quran? Wonten-wonten? Tenan? Betul-betul? Awas nih, awas nih. Tahu maca Quran jenengan? Betul. Di Quran tidak ada penjelasan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten ayatnya. Paham betul? Jadi jangan gampang-gampang. Mari kita kembali pada Quran. Jangan gampang-gampang begitu, Mas. Ya Allah, ente kelihatan keluar pesantren kilat 2 minggu ini pas libur sekolah. Hanya aksesoris dipasang aja ente ini. Nggak ada. Jangankan syarat rukunnya sholat, jangankan rukun-rukun, komponen-komponen, sunnah-sunnah sholat, di Quran nggak ada. Namanya sholat saja nggak ada di Quran. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada di Quran. 5 kali gitu, bahasa 5 kali nggak ada itu. Adanya di hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajar. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar atau subuh. Quran apa hadis? Hadis pun ada 4 grade. Ada hadis yang tidak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidb wal khata'. Namanya mutawatir. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz baik bernilai, ada hadis ahad individual. Wah, telung tahun ngaji ngeten iki. Belum sahih, hasan, do'if. Do'ifnya mauquf, maqtu, munqati, mursal, mu'an'an. Dikira gampang apa ngaji? Ya Allah. Ijtima'ul ulama. Ulama sopo iku ijtima'ul ulama iku? Iku dudu ijtima'ul ulama iku, jima'ul ulama iku. Itu baru satu ada, baru satu. Yang saya bahas itu baru satu lagi. Belum tajwid, belum ilmu kalam, belum ilmu mantik, belum akulatir asyarah kategori 10, belum filsafat, belum tarikh, belum asbabun nuzul, belum, ya Allah. Wah, susah bergambreng. Gak cukup 3 bulan itu pesan kilat 2 minggu. Tarbiyah, liqa, murabbi, akhi, ukhti, ummi, abi, ikhwah, yaitu tok bahasa Arab. Tidak bahasa Arab tenan ya ora iso jane. Pun. Kalau semua gondelannya sama Allah, syukur semua atas nikmatnya Allah, wes enak hidup itu. Tidak ada hidup susah bagi orang yang syukur. Siapa yang susah itu orang-orang yang tidak bersyukur. Wes duit-duit sak ngono akeh, kon bayar iki wegah, kon bayar iki wegah. Terus kon golek-golek. Wah, pemerintah kita ini begini, pemerintah kita begini, pemerintah itu tidak adil, pemerintah Allah kakean lambe. Kowe iki rasa bingung. Jangan bingung, ini sudah dijalankan seperti permasalahan COVID-19. Saya mau berterima kasih kepada Wali Kota Surakarta, Bapak FX Rudi. Terima kasih. Karena beliau telah berikhtiar yang luar biasa untuk bagaimana menyelesaikan COVID-19 ini. Ayo kita kerjasama sama beliau. Saya lihat beliau ngalor ngidul. Terima kasih. Bukan cuma COVID-19 dalam kegiatan-kegiatan kita di Kota Solo. Ayo kita Masya Allah berterima kasih sama beliau. Kita berterima kasih dengan Pak Ganjar, gubernur kita itu. Yang luar biasa. Beliau berusaha semaksimal mungkin, tidak tidur di malam hari. Siang hari terus sibuk bekerja guna apa? Guna untuk menyelesaikan masalah ini loh.
Tapi bagi orang-orang yang kadang, Masya Allah, di HP ini setiap manusia punya. Dibikin kacau setiap hari manusia yang buka HP beritanya mesti elek. Padahal mereka sudah berusaha. Mereka sudah ikhtiar. Dan kita berterima kasih kepada Bapak Presiden kita. Berterima kasih kepada menteri-menteri kita. Berterima kasih kepada dewan-dewan kita. Berterima kasih kepada TNI dan Polri kita. Berterima kasih kepada ulama-ulama kita yang menyejukkan supaya orang itu tidak stres. Dan saya menghimbau kepada semua yang mengirim berita-berita hoax, berita bohong di HP. Kalau niat kalian itu niat yang jelek, tapi pasti orang yang kirim berita hoax itu pasti dia orang yang punya niat yang jelek. Kenapa kalian harus menakut-nakuti bangsa ini? Setiap saat bangsa ini buka HP isinya menakutkan semua. Seorang ibu hamil meninggal gara-gara COVID-19. Tidak perlu diberitakan. Makanya saya selama ini tidak pernah yang gede. Kenapa? Karena selama ini paling ribut masalah jenggot, masalah katok cingkrang. Ya biasa aja lah itu. Yang punya jenggot merasa jenggotnya terbaik, yang cingkrang. Apa artinya? Orang-orang masih marah sama dan negara berbicara politik. Tapi akhir-akhir ini orang mulai mengingkari negara dengan bahasa agama. Mengingkari negara dengan bahasa agama di Suriah, menghancurkan negara Suriah. Membicarakan agama dan negara dipisahkan di Afghanistan, menghancurkan Afghanistan. Begitu di Indonesia kau ajarkan itu, jangan harap kamu bisa hidup. Karena kami dari Nahdlatul Ulama akan berada di paling depan menjaga baladil amin Indonesia. Menyambung pertanyaan saya kemarin tentang tahlilan. Pertanyaan yang mana ini? Yang tentang tahlil. Jadi kesimpulan dalam tahlilan tersebut, bid'ah atau sunnah? Jangan ke sana kalau kita mau ngomong. Bid'ah atau sunnah, seolah-olah cuma pilihan itu dua. Kalau nggak sunnah, bid'ah. Nggak sunnah, bid'ah. Hukum itu ada berapa? Hukum ada berapa saya tanya? Sunnah itu apa? Sunnah itu sunnah itu ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada nabi. Ya. Perkataan, perbuatan nabi. Jadi jangan selama-lamanya kalau memang itu sunnah kapan nabi bikin. Tapi kita sudah sepakat dalil kita ini satu Quran, yang kedua hadis. Hadis itu apa? Ya sunnah. Apa itu? Ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada rasul. Ada perkataan nabi, ada perbuatan nabi. Nabi nggak bikin, tapi Nabi katakan, yaitu disebut sunnah. Nah, sekarang saya tanya, Nabi sholat wajib nggak? Sholat 5 waktu nggak? Sholat. Sunnah nggak? Hukumnya apa? Wajib. Wajib. Nabi sholat tahajud nggak? Sholat. Sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Nabi makan minum nggak? Makan minum. Nah, sunnah nggak itu? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Mubah. Mubah. Nah, Nabi istrinya berapa? Kata Allah berapa bolehnya? 4. Nabi istrinya berapa? 4. Ini nanya yang nggak jelas. Nabi istrinya berapa? Lebih nggak dari 4? Lebih. Nah, sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya kalau kita macam mana? Maka ditanya itu hukumnya. Merdeka, merdeka, merdeka. NU yang ngono kuwi. Siap bela NKRI, siap. Terimalah ulama-ulama habaib ahli sunnah wal jamaah yang full nahdlatul, yang full nahdlatul ulama, full NKRI, full NKRI, full Pancasila, full UUD 45. Hadirin, Habib Lutfi sa'alim-alime wong Indonesia. Habib Lutfi sa'alim-alime wong Indonesia, sa'alim-alime wong Arab. Halo, itu loh NKRI, harga mati. Lah wong sing habaib, anak putune Nabi, paling alim, paling ganteng, bangir,
Itu lho nerima Pancasila. Dadak ngledek ana wong kemantren wis elek. Irunge pesek. Ireng wani-wani nolak Pancasila. Wis. Cilaka donya, cilaka akhirat. Merdeka. Merdeka.